Selamat ulang tahun untuk Wihara Dhamadipa Surabaya. Sebelum saya kemari saya berpikir wah, puja bakti pagi ini mesti rame. Kan sedang ulang tahun. Ternyata kalah dengan acara perayaan ulang tahunnya. Tapi tidak apa-apa, memang mungkin sudah pada lelah atau tidak banyak yang terlalu berminat untuk belajar Dhamma. Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak akrab. Nama saya Bhikkhu Abhijato. Ini pertama kali saya mengisi Dhamma di wihara ini. Dulu saya pernah datang ketika masih Samanera. Tapi hanya singgah karena pesawatnya tidak bisa mendarat di kota Malang, mendaratnya di Surabaya karena cuaca buruk. Itu sudah 8 tahun yang lalu mungkin. Kemudian saya ke sini mampir, kemudian kalau saya tidak salah singgah 1 hari, besoknya diantar ke Kertarajasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membahas persis seperti judulnya, batin yang damai sempurna. Mengapa saya membahas judul ini? Karena seyogianya kita manusia, batin kita kadang-kadang bisa kacau Dan itu manusiawi. Manusiawi, batin yang bergejolak, kadang bahagia, kadang bosan, kadang suntuk kadang banyak masalah. Kadang gelisah tapi tidak ada persoalannya. Pernah mengalami? Gelisah saja begitu pokoknya gelisah saja. Nah, itulah manusia, perasaan kita bergejolak dan itu bagian dari dukkha. Obatnya apa? Nah, saya sudah buat resep panjang sekali. Karena dulu saya jualan obat, jadi terbiasa dengan resep. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar cukup serius. Semoga benar-benar membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sang Buddha pernah bercerita seperti ini. Ada seekor anjing. Anjing ini bernanah di kepalanya dan gatal luar biasa. Kemudian sekujur badannya juga seperti kena kusta. Sekarang penyakit kusta sudah hampir punah barangkali atau mungkin di Indonesia sudah punah. Kalau di India masih tersisa. Nah, anjing itu bernanah di kepalanya, kulitnya seperti terkena kusta, dia gatal luar biasa. Lalu dia duduk di bawah meja sambil menggaruk-garuk. Tapi bagaimanapun dia menggaruk, dia tetap gatal. Jadi dia berpikir, mungkin di bawah pohon gatal saya akan berkurang. Pergilah anjing ini ke bawah pohon. Sudah di bawah pohon dia masih gatal. Menggaruk-garuk. Dia berpikir mungkin kalau saya berjemur di bawah matahari gatalnya akan berkurang. Pergi dia ke padang rumput, bagian yang banyak rumputnya, duduk dia di sana. Tapi gatalnya tidak berkurang, gatal sekali. Mengapa demikian? Karena yang keliru bukanlah tempatnya, tapi yang keliru adalah kulitnya. Begitu Kadang-kadang ini bisa terjadi pada hidup kita. Saya ini kacau itu karena tetangga saya itu loh. Kalau saya nggak tinggal di sini, saya pindah tempat, saya pasti lebih damai. Saya ini kacau itu karena tempat kerja saya itu ada si Anu loh. Mungkin saja tapi mungkin saja kulit kita yang gatal Nah, jadi mungkin saja batin kita kacau, bisa karena orang lain tapi bisa juga karena diri sendiri. Lalu Bante obatnya apa? Mari kita buka Parita Biru halaman 89. Karania Metta Sutta Jadi ini buku lama. Kalau buku baru sudah lebih besar, mungkin halamannya berubah. Bapak Ibu Saudara,
Karaniameta Sutta ini banyak menjadi parita pujaan bagi umat Buddha. Dan tidak jarang umat Buddha menghafal Karaniameta Sutta tapi tidak menghafal yang lain. Benar-benar menghafal Karaniameta Sutta. Nah, jadi ini termasuk parita favorit. Dan banyak yang berpikir karena parita ini berhubungan dengan makhluk-makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak, besar maupun kecil dan sebagainya. Kadangkala parita ini dianggap parita pengusir hantu. Kalau sudah dibaca hantunya juga belum mau pergi baru manggil Bante gitu ya. Berarti saya yang baca tidak mempan gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya boleh saja bagaimana masyarakat memaknai parita ini boleh saja. Tapi sesungguhnya parita ini adalah parita pendamai batin. Iya, parita pendamai batin. Lalu mungkin ada yang berpikir, Bante, saya pernah Bante batin saya kacau. Saya sudah baca ini 8 kali Bante. Lah, belum damai Bante. Kok begitu? Nah, mari kita baca isinya. Barangkali dia belum baca isinya, betul ya? Kalau sudah baca isinya, kita pahami, ketika nanti membaca parita ini lagi akan berkhasiat. Silahkan dibuka halaman 91. Tidak akan saya baca semuanya, kita baca bagian yang penting saja. Konsentrasi semuanya ya. Ya, hari ini Puja Bakti Cita Rasa Damaklas. Ya. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian. Betul? Ya, kalimat ketiga ini penting sekali ya. Yang mengantar ke jalan kedamaian. Artinya, lakukanlah ini, Anda akan damai. Yang pertama, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong. Kemudian merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga. Selanjutnya, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksanawan. Senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, bahkan di syair inilah kalimat yang sangat terkenal Sabe Sata Bawantu Sukitata itu ditemukan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah baca 3 paragraf. Belum damai Bante. Iya, belum damai. Karena kedamaian itu bisa muncul apabila yang ini dipraktekkan. Betul ya? Karena ini semuanya adalah nasihat. Jadi kalau kita baca saja berulang-ulang, Karania mata kusalena yantang santang padang abisameca. Sudah damai belum ya? Ya, damai ya, tapi tidak maksimal. Bapak Ibu Saudara, memulai dari 3 paragraf ini sudah saya rangkum. Ternyata Karaniameta Sutta yang tadi kita baca itu mengandung nasihat 7+1. Ya, 7+1. Nanti Bapak Ibu hafal ya, 7+1. Apa itu 7+1? Yang pertama, jujur. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, merasa puas. Yang keempat, mudah dilayani. Yang kelima, tidak sibuk. Yang keenam, tidak melekat pada keluarga-keluarga. Dan yang ketujuh, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil. Kita bahas ini pelan-pelan. Lalu nanti sembari saya bahas, kita hafal pelan-pelan. Semoga pulang Puja Bakti pagi hari ini hafal 7+1 ya. Cukup banyak memang 7. Kita mulai yang pertama, jujur. Lah, apa hubungannya jujur dengan damai ya? Bapak Ibu Saudara, ternyata kejujuran itu bahkan Sang Buddha tulis di dalam parita sungguh jujur. Karena kenapa? Karena salah satu yang membuat kita tidak damai adalah kebohongan. Begitu kita berbohong, potensi ketidakdamaian muncul. Bahkan kalau orang yang belum terampil berbohong,
Begitu berbohong langsung gelisah 2 jam, betul ya? Kalau yang sudah terampil ya barangkali dia tidak gelisah, tapi dia kumpul-kumpul potensi itu. Dan lama-kelamaan banyak sekali ketidakcocokan antara apa yang dia ucapkan dengan kenyataan. Dan kenapa bisa membuat tidak damai? Karena kalau sudah bohong satu, nanti berantai, betul ya? Sudah bohong A, nanti ketemu kasus yang sama harus ditutupi dengan kebohongan lagi, ditutupi dengan kebohongan lagi, ditutupi dengan kebohongan lagi. Kemudian nanti ketemunya orang tersebut sebulan yang akan datang, diceritakan kebohongan itu, yang bohong pun sudah lupa, betul ya? Saya bulan yang lalu ngomong apa sama dia ya? Aduh gawat ini. Nah, lalu harus menciptakan kebohongan baru, dan itu menjadikan kita tidak damai. Kalau orang jujur itu plong sekali, dan ditanya sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang pun jawabannya sama, betul ya? Karena tidak bohong, kecuali lupa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang ini agak sulit. Jujur dengan diri sendiri. Nah, apa ciri-ciri orang yang mau jujur dengan diri sendiri? Kalau diberi kritikan itu direnungkan, betul ya? Tapi kritikan itu memang gak mengenakkan. Jadi begitu kita dikritik, ego kita itu sudah maju duluan untuk mempertahankan harga diri kita. Oke lah, barangkali pada umumnya orang itu akan merasa terganggu, dia akan bertahan. Namun kalau Bapak Ibu nanti sepulang dari tempat tersebut, renungkanlah. Barangkali kritikan itu benar ya. Dan itu bagian dari jujur dengan diri sendiri. Yang kedua, rendah hati ya. Rendah hati ini sesungguhnya saya pikir adalah rentetan dari kejujuran. Kenapa? Karena orang yang tidak rendah hati itu maka lawan katanya adalah tinggi hati atau sombong. Dan di balik kesombongan itu banyak juga ketidakjujuran. Kenapa? Dia memiliki 2, dia katakan 5. Dia memiliki 5, dia katakan 10. Sedangkan orang yang berendah hati, bahkan dia punya 2, tidak perlu orang lain tahu. Dia punya 10, kalau bisa orang lain tidak perlu tahu. Nah, dan bagaimana kerendahan hati ini membawa kedamaian? Karena kesombongan itu akan ditagih orang. Saya loh Pak Bu, saya itu punya kebun 20 hektar, tidak besar, sekedar gitu ya. Cuma 20 hektar. Itu pun ya iseng saja. Wah, sombong sekali orang ini ya. Sudah sombong sekedar katanya ya. Lalu dia cerita punya ini, punya itu, hidupnya begini, hidupnya begitu. Selewat 2 tahun, ada teman baiknya atau temannya perlu bantuan. Carinya siapa? Ya cari bapak ini, wong katanya punya kebun 20 hektar, betul ya? Datanglah ke orang nih, Pak, tolong bantu saya. Saya punya kesulitan-kesulitan. Lalu karena dia sebenarnya tidak punya sebanyak itu, dia nggak bisa membantu sama sekali, akhirnya dia menghindar. Dan dalam keadaan dia menghindar itu bagaimana damai, betul ya? Kenapa? Karena sombong itu ditagih orang. Bapak Ibu hafal ini, sombong itu ditagih orang. Jadi begitu kita memancarkan kesombongan, ingatlah, kesombongan itu bisa ditagih orang. Dan ketika ditagih oleh seseorang, batin bisa menjadi kacau. Tapi kalau kita selalu berendah hati, punya pun orang tidak tahu, bisa ini bisa itu orang pun jarang tahu, satu ketika diminta bantuan kita biasa saja, karena kita bisa membantu. Saya punya pengalaman, ada seorang guru, tidak perlu tahu siapa Bapak Ibu ya, tidak ada namanya, tapi ini kenyataan yang saya pernah alami. Guru ini mendapatkan gelar dari negara, mendapatkan gelar dari kerajaan, tinggi sekali pangkatnya, tapi kemampuannya hampir bisa dikatakan minim. Dan dia hidup dari nama besar yang sesungguhnya tidak dia miliki kemampuan itu. Akhirnya bagaimana? Menjadi beban hidup seumur hidup. Karena gelar itu kalau sudah diberikan tidak bisa dicabut lagi. Nah lalu akhirnya guru ini diminta mengajar. Dan setiap kelas guru ini tidak pernah datang. Setiap kelas tidak pernah datang. Kenapa? Karena barangkali beliau pun tidak sanggup mengajar. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bagaimana damai, betul ya? Bagaimana damai?
Tapi kalau seseorang hidup sangat rendah hati, maka akan menjadi damai. Selanjutnya, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, gampang merasa puas. Bapak Ibu Saudara, saya baru kembali ke Indonesia tahun ini, 4 tahun di Thailand, dan selama saya di sana ada satu biku yang sangat saya sukai pengajarannya. Namanya adalah Bante Payutto. Barangkali di sini belum pernah ada yang dengar mungkin ya, kecuali yang rajin baca buku. Ada sudah 2-3 buku beliau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bante Payutto ini unik Bapak Ibu. Beliau sangat cendekia. Umur sebelum 20 tahun beliau sudah mencapai Pali 9, dan itu sulit sekali. Mencapai Pali 9 di Thailand ya. Dan itu belum berumur 20 sudah mencapai Pali 9. Kemudian beliau juga sembari belajar bahasa Pali, beliau kuliah mengambil Buddhist Studies sampai mencapai tingkat doktor di usia sangat muda. Sekarang beliau sudah umur 80-an dan masih hidup. Dan beliau mendapatkan gelar Somdet dari kerajaan. Artinya beliau satu dari 10 biku yang dianggap biku pimpinan di Thailand. Jadi ada 10 yang kita panggil dengan Somdet. Sebenarnya 9, yang 10 itu Somdet Sanggaraja. Bapak Ibu barangkali tidak tahu 10 itu seberapa sedikit. Karena di Thailand bikunya ada 300.000. Iya. Wiharanya ada 35.000. Kalau Indonesia bagaimana Bante? Kalau Sangga Theravada Indonesia pembinaannya hampir 500 wihara seluruh Indonesia, bikunya lebih kurang 100. Makanya mau ditempatkan satu wihara satu biku pun tidak cukup, ya. Lalu kalau Thailand bagaimana Bante? Thailand itu populasi negaranya itu 80 juta jiwa. 90%-nya Buddhis. Kalau Indonesia Bante, kita lebih kurang 270 juta jiwa, betul? Betul ya? Agama Buddhanya berapa? 7%. 0,7% ya. Jadi agama Buddha di Indonesia 0,7%. Kalau jumlahnya sekitar 2 juta jiwa. Bapak Ibu Saudara, apa yang menarik dari beliau? Yang menarik adalah selain beliau saat ini bisa dikatakan biku paling cendekia di satu negara, Bante Payutto ini. Selain itu juga beliau dari kecil itu sakit-sakitan. Jadi kecil saja beliau sudah operasi beberapa kali. Sekarang beliau umur 80-an pernah ditanya sama umatnya, Bante sehat enggak? Gitu. Kalau bahasa Thainya, Longpo sabai di mai, gitu ya. Bante sehat enggak? Apa jawab beliau? Ya enggak usah ditanya, saya sudah tidak pernah sehat. Itu jawaban beliau. Ya. Kenapa beliau sudah tidak pernah sehat? Karena ternyata paru-paru beliau sudah diangkat satu. Ya, jadi tinggal yang sebelah kanan. Memang dari kecil beliau sakit-sakitan. Lalu apa hubungannya dengan Dhamma? Sang Buddha mengatakan, barang siapa melihat duka, dia melihat Dhamma. Begitu ya. Barang siapa melihat duka, dia melihat Dhamma. Kalau seseorang teori Dhammanya bagus sekali teori Dhammanya. Bahkan mungkin biku misalkan begitu ya. Lah tapi kok sepertinya menjalankan dharma kok tidak lengkap, kurang berduka. Hidupnya kurang berduka. Karena barang siapa melihat duka, dia melihat Dhamma. Bapak Ibu nanti renungkan kalimat ini ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, karena beliau sangat cendekia dan sangat dekat dengan duka, akhirnya beliau sangat serius menjalankan kebikuan. Sampai setua ini beliau masih membabarkan Dhamma. Diminta untuk banyak nimbrung, banyak duduk di bidang pemerintahan, beliau tidak mau. Kenapa? Karena di Thailand itu biku cukup punya pengaruh ya, karena negara Buddhis. Beliau tidak mau. Beliau tinggal di satu kota kecil. Kota cukup besar sebenarnya, 2 jam dari Bangkok ya, namanya Nakhon Pathom, dan memberikan dharma setiap hari. Nah, ada satu dharma yang selalu saya
ingat ya, hari ini ingin saya bagi ke Bapak Ibu Saudara. Setelah itu Bapak Ibu bisa belajar nomor-nomor berikutnya, yaitu nomor 3, merasa puas. Bapak Ibu Saudara, Dharma ini atau mantra ini adalah mi kodi, mai mi kodai, ya, bahasa Thai ya. Kalau bahasa Jawa saya tidak bisa, jadi bahasa Thai saja. Mi kodi, mai mi kodai. Artinya apa? Kalau ada baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, mi itu ada, ko itu juga, di itu baik, mi kodi. Kalau ada juga baik. Mai mi tidak ada, ko juga dai boleh ya. Mi kodi, mai mi kodai. Kalau ada baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, inilah kalimat yang beliau ajarkan. Beliau titipkan bahwa praktekkanlah ini untuk mengurangi keserakahan dan keinginan. Belajarlah kemanapun kita pergi. Kalau hal itu tidak kita dapatkan dan bukan hal yang krusial, ya sudah, mi kodi, mai mi kodai ya. Kalau ada boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, dengan mempraktekkan itu pelan-pelan Bapak Ibu Saudara, bulir-bulir selanjutnya ini semuanya masuk ya. Kalau biku harusnya latihannya lebih tinggi lagi. Mi kodai, mai mi kodai. Kalau ada boleh, nggak ada juga boleh, begitu ya. Jadi kalau satu hari saya nginap di sini, kemudian pengurus wihara nanya, Bante, besok makan pagi, mi kodai, mai mi kodai, gitu ya. Kalau ada boleh, nggak ada juga boleh. Beneran nggak ada yang datang ya. Waduh, gawat saya. Siangnya nanya lagi, Bante makan siang Bante, mi kodai, mai mi kodai. Nggak ada pula yang datang ya. Nah, puasa saya 2 hari ya. Malamnya, Bante besok makan pagi. Iya, saya makan pagi. Jangan pakai mantra lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, nomor 3 itu merasa puas, nomor 4 mudah dilayani. Saya pikir 2 ini kita gabung saja supaya gampang hafalnya. Karena kalau orang yang merasa puas, hidupnya pun memang mudah dilayani, begitu ya. Kenapa harus belajar merasa puas? Ini penting sekali. Karena cara kerja pikiran kita itu memang tidak pernah terpuaskan. Ya, manusia itu punya sifat sulit terpuaskan. Dan apa yang kita dapatkan, setelah kita dapatkan kita bahagia, kemudian kebahagiaan itu akan menguap pelan-pelan, menguap pelan-pelan. Maksudnya apa? Masih ingat dulu kalau punya cita-cita ingin punya motor atau mobil kesayangan, terserah pengalaman Bapak Ibu Saudara. Coba renungkan hari pertama motor atau mobil kesayangan itu datang. Hari pertama, senang sekali ya. Belum berdebu sudah dilap begitu ya. Wah, hati-hati nanti kena matahari, ditutup kan begitu ya. Dan sebagainya. Pertanyaan saya, kalau sudah 1,5 tahun, bangun pagi-pagi kita lihat motor atau mobil kesayangan kita itu, apakah bahagianya sama dengan hari pertama? Beda ya. Apalagi kalau sudah 3 tahun, apalagi kalau sudah 5 tahun. Kenapa? Karena kebahagiaan manusia itu menguap pelan-pelan. Kebahagiaan duniawi itu sifatnya menguap. Karena menguap, kita mau keinginan yang lain. Oleh karena itu, kita sulit terpuaskan. Supaya Bapak Ibu nanti mudah terpuaskan, belajarlah bersyukur ya, belajar bersyukur, lalu sering-sering ya. Kalau apa yang tidak didapatkan nanti mikodi, mai mikodai, begitu ya. Lanjut nomor 5. Bapak Ibu Saudara, nomor 5 itu tidak sibuk. Dan ini kebenaran. Bante, batin saya selalu gelisah Bante. Saya jarang damai Bante. Mau meditasi sulit Bante. Ya iya, wong kerjanya nggak pernah libur pagi sampai pagi, betul ya? Bagaimana bisa damai? Karena terlalu sibuk. Namun namanya hidup di kota, betul ya? Pasti banyak kesibukan. Oleh karena itu saya beri saja saran. Bapak Ibu kalau sibuk harus well manage ya. Well manage itu diatur dengan baik. Sibuk itu belum tentu produktif. Jadi nanti renungkan kalimat saya. Semoga
kesibukan bisa dikurangi, produktivitas bisa ditambah. Bagaimana caranya? Misalkan membudidayakan mencatat. Takut apa yang dikerjakan nanti kelupaan. Pagi-pagi bangun dicatat dulu, hari ini apa yang mau saya kerjakan. Kalau hal yang dikerjakan itu hal yang sangat penting, pakailah checklist. Ya, buat checklist. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu mungkin tahu, perusahaan pesawat yang sebesar itu, mereka itu tidak boleh ada error kecil pun bisa mengakibatkan kefatalan. Bagaimana cara perusahaan pesawat yang sebesar itu menjalankan sistemnya? Mereka selalu membuat daftar checklist. Apa saja yang harus dilakukan, tidak boleh miss. Jadi mereka tidak mengandalkan memori, tapi mereka mengandalkan checklist. Bahkan ada orang rajin sekali, dia seorang dokter bedah, dia nulis buku hanya mengenai checklist. Judul bukunya Checklist Manifesto. Nama dokternya Atul ya, tapi tidak ada di bahasa Indonesia. Artinya checklist ini adalah hal yang sangat serius. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidupnya cukup sibuk, supaya mengurangi kesibukan agar batin menjadi lebih damai, biasakanlah mencatat. Nah, supaya apa? Pikiran tidak kacau, karena tidak terbebani harus ngingat ini, ngingat itu, ngingat ini, ngingat itu. Bawa saja catatan, mau kertas boleh, HP boleh, bawa kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah supaya tidak terlalu sibuk, ada healingnya, begitu ya. Kan zaman sekarang maunya healing. Tapi healingnya itu bagaimana healing? Ya bisa healing secara dhamma. Misalkan seminggu sekali ikut puja bakti, ya, atau kalau ada kesempatan ngambil atas sila di rumah, atau ikut retreat, begitu ya. Dan saran saya juga, apabila Bapak Ibu sangat sibuk, aturlah juga jadwal istirahat. Ada seorang psikolog sangat terkenal, namanya Jordan Peterson, seorang Kanada. Dia jadi psikolog klinis selama 30 tahun. Psikolog klinis itu artinya apa? Itu psikolog yang dengerin masalahnya orang. Ya, jadi psikolog itu nggak semua kerjaannya dengerin masalah orang. Itu hanya yang klinis, karena psikologi itu banyak bagian. Dia psikolog klinis profesional selama 30 tahun, artinya dia sudah dengar masalah orang yang begitu banyak macam. Lalu dia melihat ada pola. Cukup sering pengacara-pengacara di Amerika, saya tidak tahu kalau di Indonesia, sering stres. Dan kadang-kadang mereka stres berat sampai depresi. Kenapa demikian? Ternyata para lawyer, para pengacara itu kalau sudah fight kasus, mereka tidak ada waktu libur sedikit pun. Berlomba-lomba untuk mencari cara menjatuhkan lawan. Jadi kalau dia ngambil banyak kasus, apalagi kalau dia terkenal kasusnya itu nggak akan habis, kasusnya akan sangat banyak. Setelah dia sibuk berbulan-bulan, bertahun-tahun, badannya itu bisa overwork ya, jadi bekerja terlalu banyak, kemudian tiba-tiba burn out. Burn out itu istilahnya seperti komputer yang kepanasan kemudian tiba-tiba hang begitu. Jadi manusia ini juga bisa hang karena terlalu sibuk. Kalau di Jepang bukan hang lagi, saking capeknya bekerja, ada orang yang meninggal karena bekerja. Nah, jadi budaya orang Jepang juga ekstrim sekali kalau bekerja. Nah, salah satunya kalau di Amerika adalah pengacara. Lalu akhirnya Jordan Peterson ini dia buat satu nasihat. Dia bilang sesibuk-sibuknya Anda, setiap 4 bulan itu maksimal Anda harus berlibur. Ya, sesibuk-sibuknya 4 bulan harus berlibur. Ya, tapi saya pikir kalau yang hadir di sini enggak sampai dah ya 4 bulan kerja terus ya. Buktinya minggu bisa datang puja bakti, betul ya? Ya, mungkin yang super sibuk nanti itu yang dengar dari online. Bapak Ibu Saudara, agar batin tidak gelisah, juga kita perlu untuk tidak sibuk ya. Bapak Ibu Saudara, yang keenam, kita refresh dulu ya biar hafal ya. Karena ini ada 7+1 Karanyameta Sutta. Bapak Ibu belajar ini luar biasa. Nanti seumur hidup setiap kali membaca Karanyameta Sutta, bulir-bulir ini akan terngiang, betul ya? 7+1 ini akan terngiang. 1, jujur. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, merasa puas. Yang keempat, mudah dilayani. Yang kelima, tidak sibuk. Yang keenam, tidak melekat pada keluarga.
Ya, ini cukup sulit dipahami terlebih oleh masyarakat pada umumnya. Karena siapa yang tidak sayang dengan keluarga ya, sudah menjadi barang tentu kita sayang dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajarlah mengurangi kemelekatan, dan itu bukan berarti tidak sayangnya. Silakan Bapak Ibu sayangi orang tua, sayangi anak Bapak Ibu Saudara, tapi belajar kurangi kemelekatan. Maksudnya bagaimana? Kalau sayang dengan orang tua, kemana-mana ingat orang tuanya, pulang bawa makanan, begitu ya. Pergi jalan-jalan jauh, pulang bawa oleh-oleh untuk orang tua. Ketika orang tuanya sedang sendiri ditemani, kalau orang tuanya sakit dijaga dan sebagainya. Itu menyayangi orang tua. Lalu kita sadar orang tua kita pun akhirnya akan sakit, tua dan mati, betul ya? Menyadari hal ini, kalau satu hari mereka menua, mereka sakit, bahkan ketika mereka meninggal, batin kita harus ready supaya tidak terlalu sedih, tidak terlalu sakit. Ada orang yang keluarganya meninggal, nangis sampai sejadi-jadinya, sampai mata menjadi rusak. Ya, sampai mata menjadi rusak. Dengan memiliki kebijaksanaan, kita paham bahwa semua orang akhirnya akan berlalu. Bapak Ibu Saudara, mending Bapak Ibu menyayangi namun tidak begitu melekati daripada sebaliknya. Ada orang dia tidak sayang orang tuanya, dalam artian perlakuannya sehari-hari. Ketemu orang tuanya mungkin bentak, tidak diberi perhatian, kalau sakit tidak diopeni dan sebagainya. Tapi ketika meninggal, waduh, menangis sedemikian rupa. Itu sebaliknya. Itu kurang menyayangi tapi sangat melekati. Secara dhamma yang terbaik adalah menyenangi namun kurangi kemelekatan. Tapi yang sulit itu bukan ke atas. Yang sulit itu ke bawah. Melekat dengan anak, begitu ya. Ya, melekat dengan anak. Bapak Ibu Saudara, sepanjang saya menjadi biku 8 tahun, Samaneran dan biku 8 tahun, sesekali, sangat jarang, sesekali saya mendapatkan curahan hati dari umat berumah tangga, Bante, anak saya sakit keras ya, dan beberapa penyakit itu sudah pasti tidak bisa disembuhkan. Waduh, beratnya sangat luar biasa. Bahkan saya yang menjadi biku ini, saya nggak tega mengatakan jangan melekat dengan anak. Betul ya? Kalimat ini mau saya keluarkan saja nggak tega. Karena saya tahu bahkan orang tua itu rela mati untuk anaknya, betul ya? Kalau bisa ganti badan ini untuk anak saya saja ya, semua orang tua mau, orang tua yang baik. Saya sampai nggak tega mengatakan jangan melekat dengan anak, nggak tega. Ya, saya hanya bisa mendengarkan, ya semoga mendapatkan yang terbaik apapun yang terjadi, semoga sabar dan kuat. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mengurangi kemelekatan itu sangat penting. Kenapa? Kalau seseorang mendapatkan kasus seperti yang saya ceritakan tadi, walaupun dalam 8 tahun ini sedikit sekali yang saya temukan, penderitaannya tidak 100%. Karena ada dhamma yang melindungi, ya, keluarganya sakit, tentu tidak nyaman, tentu tidak tega dan sebagainya. Penderitaannya itu barangkali hanya 50%. Karena ada dhamma yang menjaga batin kita. Kalau tidak ada dhamma, Bapak Ibu, bisa menderita, sedih sampai menjadi gila. Beneran? Sampai bisa menjadi gila. Sakit jiwa. Saya pun pernah ketemu umat Buddha, kasihan sekali. Anak dan ibunya meninggal di hari yang sama. Akhirnya bagaimana? Jadi sakit jiwa. Gak bisa ngomong, gak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, niat Sang Buddha mengajarkan dhamma pada kita, walaupun nasihat itu kadangkala kok kayaknya sulit diterima ya. Jangan melekat dengan anak, jangan melekat dengan keluarga. Tetapi praktekkanlah pelan-pelan ya, supaya kalau ada bencana terjadi, penderitaan kita tidak 100%. Bapak Ibu Saudara, terakhir untuk nomor 7 ini, wah tidak terasa sudah 40 menit ya. Sebenarnya puja bakti itu batasnya 40 menit. Ya, nambah sedikit tidak apa-apa ya. Masih kuat ya Bapak Ibu Saudara. Nomor 7, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil. Kenapa? Jangan meremehkan hal kecil Bapak Ibu. Satu ketika, ini kisah nyata ya, ini kisah nyata, benar-benar ada. Seorang putri dari Thailand berkunjung ke Indonesia. Ya, jadi kalau kita ke Thailand,
begitu dengar kata Indonesia, orang Thai ingatnya cerita ini. Jadi dulu ada seorang putri dari Thailand jalan-jalan ke Indonesia. Beberapa kali ya anak dari raja itu datang ke Indonesia. Apakah ke Jakarta Dhamma Cakak, kalau yang untuk zaman-zaman sekarang. Tapi dulu juga pernah ada anak raja, seorang putri datang ke Indonesia. Ketika dia datang, dia berkunjung ke tempat-tempat istimewa, barangkali istana dan sebagainya. Dia melihat ada tanaman di atas air, bunganya cantik sekali. Cantik sekali. Lalu dia minta bunga ini beberapa tangkai. Lalu mau dibawa ke Thailand. Tentu pejabat yang terkait memperbolehkan. Lah karena bunga itu sebenarnya nggak istimewa di Indonesia. Kalau mau ya boleh. Ya dibungkuskan kemudian dia bawa ke Thailand. Ini barangkali seperti acara kemarin, acara besar. Ya, pejabat kita juga membungkuskan apa? Tanaman. Apa itu yang untuk anti yang biasa ditanam di pinggir laut? Mangrove ya. Ya, Indonesia juga menghadiahkan mangrove ke pejabat-pejabat yang datang. Akhirnya putri ini Bapak Ibu Saudara, dia bawa bunga tanaman ini ke Thailand. Dia tanam di istana. Nah, dia buat kolam kecil, isinya tanaman ini semua dari Indonesia. Bagus sekali. Dia beri nama Patok Cawa. Patok Cawa. Nama bunga ini kalau di Thailand. Bunga bahasa Thainya dok mai. Dok mai gitu ya. Nadanya harus pas loh ya. Tidak boleh salah. Nah, dok mai Patok Cawa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara suatu ketika banjir. Karena Thailand itu sangat sering banjir. Bunga ini hanyut ya. Bunga ini hanya sedikit. Hanya satu kolam kecil di antara sungai yang sangat besar di Thailand. Sepele, tidak ada masalah. Lalu kemudian kaburlah bunga ini pergi ke laut. Pergi ke sungai. Bapak Ibu tahu tanaman apa ini? Eceng gondok. Eceng gondok kan bunganya bagus sekali toh? Oh iya. Eceng gondok ini kemudian kabur ke sungai. Sekarang Bapak Ibu silahkan jalan-jalan ke Thailand. Eceng gondoknya banyak sekali. Dan itu dari Indonesia. Bapak Ibu Saudara, setiap kita ingin melakukan kesalahan walaupun kecil, ingatlah si eceng gondok ini. Kalau bisa janganlah punya kesalahan walaupun kecil. Tahan diri ini. Kan gak ada yang lihat ya. Saya ambil aja ya. Kayaknya gak ada yang lihat ini. Ini juga kayaknya jumlahnya gak bisa dihitung ini. Tak ambil aja dah ya. Begitu mau ambil Bapak Ibu, tiba-tiba suara saya muncul. Ingat eceng gondok Bapak Ibu. Oh ya, gak jadi deh. Karena masalah kecil bisa menjadi besar. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, itu bulir ke-7. Lengkap sudah 7 bulir. Saya ulang sekali lagi, mari kita hafal ya. Yang pertama jujur. Yang kedua rendah hati. Yang ketiga merasa puas atau bersyukur. Yang keempat mudah dilayani. Yang kelima tidak sibuk. Yang keenam tidak melekat pada keluarga-keluarga. Yang ketujuh tidak berbuat kesalahan walaupun kecil ya. Bapak Ibu hafal ya, besok keluar ujian ya. Terakhir 7+1. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, menutup ceramah Dhamma saya hari ini adalah praktek Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini susah sekali Bapak Ibu. Kenapa saya katakan susah? Coba doanya apa? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semua. Bapak Ibu yang bilang ya. Semua toh. Bapak Ibu yang bilang ya. Satu ketika Bapak Ibu ke tempat kerja, tempat dagang, tempat saudara, silakan. Kemudian ada satu orang gak senang dengan kita. Baru ketemu kita sudah mencerca, sudah mencela. Lalu Bapak Ibu marah, ingin membalas, ingin kalau dia membentak, normalnya kita ingin ikut bentak, betul ya? Nah bisa enggak? Ketika kita dibentak, dicela, dicerca, dibully, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Sudahlah. Yang penting dia berbahagia. Bisa enggak? Susahnya luar biasa, betul ya? Padahal doanya kita apa? Semoga
semua makhluk hidup berbahagia. Kata semua ini kan berarti yang senang dengan kita juga yang nggak senang dengan kita, betul ya? Tapi ketika bertemu yang nggak senang dengan kita, sulitnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu berani, Bapak Ibu sanggup, Bapak Ibu luar biasa, praktekkan ini. Caranya bagaimana? Satu ketika kita tahu orang ini nggak senang sama kita, kita tahu apapun yang kita lakukan akan salah di matanya. Kita tahu, bukan tidak tahu. Praktekkanlah ini. Ya sudah, saya sabar saja. Kalau saya tambah api, nanti dia juga semakin panas. Ya sudahlah, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Harapan saya semoga satu hari dia bisa lebih bijaksana. Tapi kita juga jangan dekat-dekati dia. Sudah tahu dia tidak senang sama kita ya, kita menghindar. Dia belok kanan, kita belok kiri. Dia ke kiri, kita ke kanan. Nanti ditanya, kamu kenapa menghindari saya terus? Lah memang apa aja yang kita kerjakan salah, begitu ya? Enggak, kebetulan ya begitu ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini bukan dhamma yang gampang dipraktekkan. Kedengarannya gampang. Sabe, sata, bawantu, sukitata. Sandal saya hilang. Waduh, kenapa ini orangnya curi sandal saya? Kenapa dia nggak ada hati nurani? Waduh, ngomel setengah hari. Susah toh sandalnya hilang. Sabe, sata, bawantu, sukitata, saya sial. Ya sudahlah, begitu ya. Ini intermezzo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke India, atau mungkin di mana saja sebenarnya, tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna namanya Bodh Gaya. Kalau kita mau masuk itu di metal detektor. Barang kita di scan. Kenapa? Dulu pernah dibom. HP ndak boleh masuk. Kalau bawa kamera harus bayar. Lalu begitu kita sampai di pintu gerbang, kita sudah pengecekan begitu banyak level ya. Sampai di pintu gerbang utama, sandal ndak boleh masuk. Tapi itu India, bukan Jepang, bukan Singapura. Akhirnya sandal itu bagaimana? Harus diparkirkan. Dan kemungkinan hilangnya kalau Bapak Ibu pakai sandal mahal itu 50-50. Ya, kecuali pakai swallow ya. Tapi siapa yang ke India pakai sandal murah begitu ya? Udah jauh-jauh bayarnya pakai dolar, pasti pakai sandal yang bagus. Gimana biar nggak hilang Bapak Ibu? Ada dua cara. Cara paling aman, dibungkus, simpan di tas. Betul ya? Nah, cara kedua, mudah-mudahan aman. Ini cara kedua, mudah-mudahan aman. Ini saya diajari orang. Sandal kiri taruh di ujung kiri, sandal kanan taruh di ujung kanan. Itu caranya. Jadi pas malingnya mau ngambil, wah ini merek bagus. Loh kok cuma satu? Dia cari, enggak ketemu. Nah dia ambil yang lain. Nah kecuali pencurinya ini punya effort luar biasa ya. Lain cerita, dia cari di kiri, dia cari di kanan. Tapi enggak mungkin kalau dia mau nyuri kan harus cepat-cepat begitu ya. Ya jadi satu di kiri, satu di kanan. Bapak Ibu Saudara, praktekkanlah sabe, sata, bahwantu, sukitata pada suasana yang gampang maupun pada suasana yang sulit. Sudah hampir 50 menit ceramah dhamma saya, panjang sekali. Semoga bisa Bapak Ibu ingat, bisa Bapak Ibu praktekkan. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe, sata, bahwantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.